Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa MUI TV, kita berjumpa lagi di salah satu program unggulan MUI TV, yaitu editorial MUI TV. Pada kali ini, kita akan membahas salah satu tema yang selalu hangat dan menjadi sesuatu yang prinsipal dalam kehidupan seorang muslim, yaitu adalah terkait dengan keuangan dan ekonomi syariah. Jika kita merujuk pada sejumlah data, kita dapati bahwa berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2024 dan atau 2025, itu terungkap bahwa laporan tersebut menyebut Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga di Global Islamic Economy. Dalam kaitannya itu, maka kemudian Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia melakukan kolaborasi melalui Sarasehan Nasional. Nah, Sarasehan Nasional ini salah satu temanya tentu adalah mengangkat terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Seperti apakah? Kita sekarang sudah ditemani oleh dua tamu spesial kita. Yang pertama adalah Bapak Rifki Ismail. Beliau merupakan Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam. Sehat Pak Rifki ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Tamu spesial kita kedua yaitu Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah Kiai Haji Solahuddin Al-Ayub. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Luar biasa. Menawar awe nih Kiai ya. Luar biasa. Selalu bercahaya beliau. Nah baik, pemirsa MUI TV, kita dapati seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang MUI dan BI punya komitmen yang sama dalam upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan dari ekonomi dan keuangan syariah. Nah, terkait dengan acara Sarasehan sebetulnya kemarin apa Pak Rifki yang hendak dituju dan sebetulnya latar belakangnya apa pelaksanaan dari Sarasehan kemarin? Ya. Terima kasih Pak. Jadi kemarin 13 Agustus kita mengadakan Sarasehan Ekonomi Keuangan Syariah. Jadi kita sebut itu Sohibul Hajatnya Majelis Ulama Indonesia, Sohibul Baitnya Bank Indonesia. Kemudian tamu-tamunya itu kita melibatkan kementerian, lembaga, ulama, akademisi, pelaku usaha, termasuk juga asosiasi dan banyak pihak yang kita undang. Kenapa kita adakan Sarasehan? Pertama karena ini spirit kebangsaan. Sebuah refleksi kaitannya dengan 17 Agustus. Karena kita mau 17 Agustus dan ekonomi syariah ini salah satu nilai-nilai luhur bangsa. Dan MUI dalam sejarah Indonesia ini selalu yang paling depan. Bahkan menentukan kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah peran ulama. Jadi MUI garda paling depan menginisiasi adanya Sarasehan. Pertama meningkatkan kolaborasi, meningkatkan kerjasama, dan meningkatkan kesepahaman dalam bagaimana kita mengembangkan ekonomi keuangan syariah ke depan. Sehingga di Sarasehan itu ada leaders talk Pak, ada pandangan dari para regulator, kementerian, termasuk juga dan pastinya adalah tokoh ekonomi syariah Indonesia yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu waktu itu yang kita adakan kemarin. Oke betul. Jika izinkan saya Pak Rifki, jika saya cermati ada beberapa hal yang kemudian menjadi intisari dari pertemuan kemarin. Ya. Salah satunya mungkin berbicara potensi Pak Rifki. Ya. Nah terkait dengan potensi ekonomi dan keuangan syariah ini seperti apa Pak Rifki? Ya. Mungkin nanti juga bisa dijelaskan sama Kiai Ayub ya. Secara umum sejauh mana kemudian potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Ya. Lalu kemudian kira-kira langkah apa yang bisa digarap bersama kolaborasi antara BI dan MUI begitu. Iya, baik. Jadi kalau bicara potensi, sebenarnya dalam Sarasehan kemarin kita berbicara tidak hanya potensi. Bagaimana merealisasikan potensi itu. Jadi kalau bicara potensi, kita dari awal pengembangan ekonomi syariah kita sudah merasakan atau kita sudah sama-sama sadar masyarakat muslim terbesar di dunia. Kemudian masyarakat muslim Indonesia itu sangat ingin ekonominya itu berbasis syariah. Belum lagi ada dukungan ulama, dukungan regulator, dukungan akademisi, dukungan para peneliti, dan itu banyak, itu semua adalah potensi besar Indonesia. Dan kemudian kita sudah punya, kalau istilahnya dalam Sarasehan kemarin, bus-busnya sudah banyak. Jadi lembaga keuangan di Indonesia
bank sudah ada 14, UU sudah ada 19, lembaga keuangan non-bank syariah kita ada BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, berbagai macam lembaga keuangan syariah. Itu kita baru bicara lembaga keuangan, Pak. Belum kita bicara pesantren. Ini akan mendidik generasi muda, sumber daya yang akan menopang perkembangan ekonomi syariah. Dan semuanya itu sebenarnya bisa jadi ekosistem ya Kiai ya, Kiai Ayub ya. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Rifki tadi, jadi Indonesia saat ini posisi ekonomi dan keuangan syariahnya sudah sedemikian rupa meningkat dan semakin maju, kurang lebih seperti itu. Bisa ada beberapa indikator tadi disebutkan oleh Pak Nasih dalam ranking level SKIE secara internasional. Secara umum kita ada di level 3, di ranking ketiga gitu. Itu ukurannya itu bukan hanya di keuangan, ada juga yang itu terkait dengan industri produk. Indikatornya gitu ya, banyak indikator. Ya, industri produk halal, kemudian keuangan fashion, kemudian farmasi, kemudian terkait dengan dana sosial syariah. Betul. Gitu, pariwisata ramah muslim, dan yang lain juga. Ada beberapa indikator yang memang itu dinilai oleh sebuah lembaga independen yang ya untuk saat ini kita di level 3 tetap seperti tahun kemarin, akan tetapi dari sisi nilainya itu ada peningkatan yang cukup signifikan untuk tahun ini, yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat dari perencanaan yang sudah ditetapkan di negara kita. Jadi selama ini ketika Majelis Ulama Indonesia menginisiasi ekonomi syariah di tahun 90-an awal, kita belum mempunyai gambaran untuk mengembangkan ekonomi syariah di level kenegaraan. Itu maksudnya terkait dengan cakupan kelembagaan, terkait dengan cakupan regulasi segala macam begitu ya? Betul. Ya? Dan akhirnya di tahun 2000-an sudah mulai ada aturan-aturan yang menjadi kapstok, menjadi payung untuk kegiatan ekonomi syariah dan halal syariah. Gitu, ekonomi syariah dan industri halal begitu ya. Beberapa undang-undang juga sudah ada, beberapa kelembagaan di kementerian dan kelembagaan juga sudah ada gitu ininya. Nah, akan tetapi itu masih berupa sporadis selama ini. Nah, untuk era saat ini itu agenda ekonomi dan keuangan syariah itu sudah masuk di dalam dokumen negara RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Secara spesifik sudah diatur itu. Kemudian dari RPJPN itu di breakdown di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029. Sudah mulai muncul kementerian dan kelembagaan akan menjalankan apa, targetnya seperti apa. Nah, ini oleh KNEKS kemudian di breakdown lagi, ada master plan ekonomi dan keuangan syariah 2025-2029. Dokumen negara sudah memungkinkan untuk adanya pertumbuhan yang cukup signifikan sesuai dengan target-target itu. Persoalannya bagaimana kita ini mencapai, merealisasikan dari dokumen negara itu. Nah, Sarasehan kemarin salah satunya adalah untuk itu. Dari beberapa kementerian, kelembagaan gitu, kita melakukan koordinasi, melakukan pemetaan mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak gitu. Kemarin kalau kita lihat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rifki, diawali dengan Leaders Insight, yang di situ ada Wakil Ketua Umum MUI, kemudian ada Menteri Keuangan, ada Gubernur BI, ada Menteri Bappenas, dan juga ada tokoh ekonomi nasional Pak Kiai Ma'ruf. Itu memberikan insight yang cukup kuat bagaimana ke depan kita melakukan pengembangan ekonomi lebih cepat lagi. Setelah itu baru kemudian ada Sarasehan yang itu terkait dengan halal value chain, ya. Yang kedua terkait jasa keuangan syariah, yang ketiga adalah terkait dengan literasi dan inklusi keuangan syariah. Saya kira itu, Sir. Ada satu yang kemarin dari acara Sarasehan itu yang mencoba kita garis bawahi Pak Rifki sama Pak Kiai Ayub, itu adalah pernyataan yang kemudian oleh Kiai Ma'ruf itu menggunakan analogi bahwa itu ekonomi syariah praktiknya itu masih seperti tayamum. Jadi maksudnya
ini seharusnya sudah wudhu, sudah saatnya wudhu lagi gitu. Jadi itu yang kemudian mencoba untuk ditafsirkan oleh Kiai Ma'ruf adalah sebuah undang-undang gitu. Jadi undang-undang ekonomi syariah. Lalu kemudian kalau itu berbicara kita tantangan Pak Kiai Rifki, sebetulnya tantangan dalam upaya untuk akselerasi dalam mempercepat industri keuangan dan ekonomi syariah ini apa sebetulnya Pak? Iya. Jadi kalau kita mengacu ke arahan dan pandangan dari Kiai Ma'ruf Amin sebagai tokoh bangsa dan tokoh ekonomi syariah, pertama belum ada satu payung hukum yang merangkum semua inisiatif ekonomi syariah, sehingga dibutuhkanlah undang-undang ekonomi syariah. Jadi otoritas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan semua kementerian terkait itu sudah punya program pengembangan ekonomi keuangan syariah. Sejauh Kemudian ini ada atau seperti apa? program-programnya ada, program semua ada. Regulasinya? Tuh, dan blueprint sudah ada, master plan ekonomi keuangan syariah sudah ada, cuma payung hukum yang mencakup semuanya atau dibutuhkan, itu namanya undang-undang ekonomi keuangan syariah. Kedua, yang perlu selalu diperkuat adalah literasi, inklusi dan juga halal lifestyle. Jadi bagaimana masyarakat itu selalu ditingkatkan pemahamannya terkait ekonomi Dan keuangan itu syariah. Pak Rifki, Betul. Ya? Kira-kira di angka Literasi itu 13%. 13%. Ya. Literasi keuangan syariah. Tapi kalau nasional itu 79%. Nah, itu kan literasi inklusi. Kalau literasi ekonomi syariah 42,8%. Jadi secara umum dari 100 orang, 43 orang paham ekonomi syariah. Nah, itu kedua pesan Kiai Ma'ruf yang harus sama-sama kita jadikan acuan. Yang ketiga adalah bagaimana didirikannya itu Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. Oke, yang jadi itu butuh badan. Jadi yang ada sekarang betul Komite masih- Nasional Ekonomi oke, Keuangan Syariah. Itu kita akan tingkatkan di-upgrade menjadi ya, badan. Oke. Nah, kalau dia berbentuk badan nanti dia punya mandat, akselerasinya bisa lebih cepat. Itu disampaikan juga Kiai Ma'ruf ketika masih beliau menjabat sebagai Wapres ya, Pak Kiai Ayub ya. Ya, jadi memang asumsi yang tercantum di dalam RPJMN yang ada, yang di situ sudah mengamanatkan adanya kegiatan prioritas untuk masing-masing kementerian dan lembaga terkait dengan ekonomi syariah. Asumsinya itu ada kementerian atau lembaga setingkat menteri yang di bawah langsung presiden yang dia itu mempunyai tupoksi yang khusus untuk melakukan pengawalan itu. Saat ini masih sporadis di beberapa kementerian, kelembagaan dan lain-lain sebagainya, belum ada lembaga khusus yang mempunyai tugas yang untuk itu. Upaya ke arah sana sudah dimulai, Pak. Saat ini sudah ada lembaga namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, tapi landasan hukum untuk komite ini itu tupoksinya lebih banyak pada rekomendasi kebijakan arah dan strategi ekonomi. Jadi tidak bisa langsung mengeksekusi, melakukan monitoring secara langsung begitu, karena ini memang lebih banyak pada rekomendasi kebijakan. Nah, kalau ditingkatkan, ditransformasikan menjadi badan setingkat kementerian atau yang langsung di bawah presiden, yang diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi, pemantauan secara langsung, evaluasi, itu jauh lebih kuat. Memang proses untuk itu sudah dilakukan, akan tetapi memang untuk saat ini belum terjadi. Makanya kemudian masih disampaikan oleh tokoh ekonomi syariah nasional Pak Kiai Ma'ruf Amin bahwa itu masih perlu diwujudkan itu rencana itu. Gitu. Menarik juga yang kita garis bawahi dalam pertemuan Saresan kemarin Pak Rifki, itu terkait dengan strategi-strategi yang kemudian dilakukan oleh Bank Indonesia dalam upaya untuk mengakselerasi ekonomi keuangan syariah. Nah, kira-kira strategi apa yang memang disiapkan oleh BI dalam waktu dekat dan dalam waktu jangka panjang begitu? Baik, alhamdulillah. Nah, Bank Indonesia itu ketika mengembangkan ekonomi keuangan syariah, kita punya departemen ekonomi keuangan syariah. Dan kita mengembangkan ekonomi keuangan syariah dengan 3 pilar. Pertama, pilar penguatan ekosistem rantai nilai halal. Nah, disitulah kita tingkatkan produk halal, kemudian pariwisata ramah muslim, Islamic fashion, dan seterusnya. Itu kenapa? Karena itu menjadi salah satu penopang ekonomi negara, khususnya arus baru ekonomi Indonesia, itu yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf juga.
Dan itu tidak hanya akan berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi juga bagaimana meningkatkan suplai produk halal di Indonesia. Itu di pilar pertama. Pilar kedua adalah pilar penguatan keuangan syariah. Nah, di situ itu merupakan mandat Bank Indonesia. Kita akan memperkuat lembaga keuangan, memperkuat pasar keuangan syariah, dan juga melalui kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Kebijakan makroprudensial, kebijakan moneter syariah, situlah nanti sisi aspek keuangannya. Karena industri tidak akan bisa berjalan kecuali ada sektor keuangan yang membiayai. Yang ketiga itu adalah literacy. Kembali ke tadi, bagaimana masyarakat itu lebih paham dengan ekonomi keuangan syariah, literacy, inklusi, dan juga halal lifestyle. Dari 3 pilar itu, Pak Nazim, nah kita turunkan lagi untuk periode 2025 sampai 2030 dengan adanya program strategis yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kita akan mulai dari tahun 2025 nih sampai 2030 ke depan. Pertama kita ada namanya Gerbang Santri. Nah, kita pakai nama-nama yang menarik. Itu gerakan pengembangan pesantren dan rantai nilai halal. Nah, tadi itu pesantren akan kita tingkatkan skala ekonominya, produk-produk halalnya, perdagangannya. Jadi pesantren bagian tidak terlepas dari ekosistem tadi. Betul, karena tidak mungkin pesantren itu adalah bagian dari ekonomi syariah. Kemudian kita juga mengembangkan program yang namanya Jawara Ekspor, jaringan wirausaha berorientasi ekspor. Nah, di situ tidak hanya pesantren, tapi UKM syariah, usaha-usaha syariah kita akan dorong selagi dia berorientasi ekspor dan juga nanti dia bisa merekrut banyak tenaga kerja, labor intensif. Dan data yang pernah kita dapat itu, suplai terkait dengan produk-produk halal yang kemudian diekspor itu masih tergolong rendah ya Pak Rifki. Untuk yang dari Indonesia ya justru ya, padahal kita itu tadi potensinya kita sebagai umat muslim terbesar apa segala macam. Tapi justru produk yang diekspor malah kecil. Satu keunggulan Indonesia terkait produk ekspor yang halal adalah masyarakat dunia sangat percaya dengan label halal Indonesia. Satu yang kita dorong adalah sertifikasi halal, Pak. Jadi kita akan percepat sertifikasi halal produk. Kenapa? Karena masyarakat dunia dengan Indonesia itu mereka percaya karena masyarakat muslim terbesar di dunia. Betul. Beda dengan negara non-muslim yang juga mengklaim memproduksi produk halal, tapi karena jumlah masyarakat muslimnya tidak sebanyak Indonesia, kadang negara lain agak ragu. Betul. Nah, itu keunggulan Indonesia itu di situ. Betul. Jadi setelah Jawara ekspor tadi, Bank Indonesia juga punya program lain. Yang pertama itu kita sebutnya Gema Halal, ya. Gerakan berjamaah akselerasi produk-produk halal. Nah, jadi kita itu sertifikasi halal kita percepat, kualitas produk halal kita tingkatkan, dan juga kita produksi barang-barang halal dalam berbagai segmen. Kemudian kita juga punya program yang namanya Sapa Syariah. Sinergi perdagangan dan pembiayaan syariah. Nah, ini dalam rangka menyediakan pembiayaan syariah dan membuka akses pasar bagi perdagangan produk-produk syariah. Itu kita sebut Sapa Syariah. Itu melibatkan lembaga keuangan syariah, melibatkan stakeholder yang terkait, para ekonom, para peneliti, itu akan masuk di dalam Sapa Syariah khusus untuk area keuangan. Kemudian kita juga punya program yang namanya Kanal Ziswaf, ya. Namanya itu Kanal Ziswaf. Namanya itu menarik itu. Itu kolaborasi nasional. Ziswaf kita tahu ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, itu kolaborasi antara otoritas, jadi kementerian, lembaga termasuk, dan pastinya juga Basnas, Badan Wakaf Indonesia, termasuk sampai lapis bawah. Ada UPZ, ada LAS, ada BWI di level provinsi, di level kabupaten. Nah, itu kita libatkan semua dalam rangka meningkatkan pengumpulan dana sosial, penyaluran dana sosial, tata kelola dana sosial, dan pastinya bagaimana dana sosial ini bisa mengatasi tingkat kemiskinan, bisa memitigasi termasuk stunting. Nah, itu termasuk juga, dan pada konteks ekonomi, bagaimana keberadaan dari aset-aset sosial ini bisa meningkatkan pertama ketahanan pangan. Karena kita jangan hanya melihat aset sosial ini sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan, itu sudah pasti.
Tapi dari sisi ekonomi, ketika aset sosial termasuk misalnya aset wakaf gitu, tanah wakaf, itu ketika kita berdayakan misalnya untuk ketahanan pangan ditanami oleh tanaman-tanaman yang akan menentukan ketersediaan pangan Indonesia. Padi, jagung, termasuk juga seperti bawang, cabai itu kebutuhan pokok itu. Indonesia itu kan kebutuhan pokoknya itu sangat basic dan itu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu bisa juga difasilitasi oleh aset sosial. Nah, itu makanya kita dorong bersama-sama kanal Ziswa. Kemudian juga terakhir, tapi bukan satu-satunya, banyak program lagi, itu kita sebut Lentera Emas. Itu apa? Literasi, ekonomi, dan keuangan syariah yang mendukung Indonesia Emas. Nah, itu bagaimana caranya? Secara nasional maupun internasional, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah itu kita lakukan dengan berbagai macam program. Pertama, kita ada yang namanya Festival Ekonomi Syariah, FESYAR. Itu merupakan kegiatan bersama. Kita punya Festival Ekonomi Syariah di Sumatera, Festival Ekonomi Syariah se-Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga Festival Ekonomi Syariah se-Jawa, se-Pulau Jawa. Jadi itu setiap tahun kita akan adakan FESYAR. Sebelum FESYAR pun itu ada yang namanya Road to FESYAR, perjalanan menuju FESYAR. Nah, itu dilakukan di banyak provinsi-provinsi strategis yang punya inisiatif dan punya kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah. Nah, itu setelah FESYAR pun kita akan kumpulkan di tahap akhir, dan ini puncaknya yaitu Indonesia Syariah Economic Festival. Itu setiap tahun kita adakan dan itu event jamaah, amal jama'i. Situ ada kementerian, ada ulama, ada asosiasi, perbankan, non-bank berkumpul semua di situ. Ada yang sifatnya mengadakan forum-forum. Jadi Syariah Forum, di situ nanti eventnya mikir-mikir itu. Bagaimana strategi, bagaimana model-model, bagaimana pengembangan produk-produk. Nah, itu yang berpikir-berpikir itu di Syariah Forum. Yang kedua, ada yang namanya kegiatan disebut Syariah Fair. Syariah Fair itu transaksi, Pak. Jadi meningkatkan perdagangan, volume transaksi, investasi. Disitulah kita ingin meningkatkan transaksi dan dampak ekonomi dari ekonomi keuangan syariah. Dan yang ketiga udah pasti namanya syariah literasi. Lagi-lagi kita harus meningkatkan literasi dan kepemahaman masyarakat kepada ekonomi keuangan syariah. Nah, itu 3 kegiatan utama, rangkaian kegiatan utama yang ada di baik Road to FESYAR maupun dan terutama di Indonesia Syariah Economic Festival. Nah, berbicara tentang strategi nih Kiai Ayub. Jadi strategi yang menurut Kiai Ayub perlu kemudian dilakukan dan tentu juga dielaborasikan dengan berbagai sektor di pemerintahan itu apa kira-kira yang? Ya, pertama memang kolaborasi dan sinergi. Untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dari level pemerintahan, dari regulasinya sudah cukup, dari sisi kelembagaan kenegaraan sudah cukup, begitu ya. Bahkan kemarin kita juga melibatkan kalangan industri dari Kadin, Ya. melibatkan juga pondok pesantren, yang kita berharap bahwa kolaborasi dan sinergi antar para pihak ini bisa mendorong lebih cepat. Jadi misalnya begini, untuk peningkatan halal value chain, rantai pasok halal sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Rifki tadi, itu misalnya hambatan apa yang dirasakan oleh teman-teman industri. Misalnya untuk logistik halal. Jadi memang untuk menjamin bahwa sebuah produk itu dijamin kehalalannya, logistiknya itu juga harus memenuhi kriteria kehalalan. Ya. Nah, itu ketersediaannya saat ini seperti apa? Nah, ternyata tidak semua pelaku usaha itu mendapatkan supply yang cukup untuk logistik halal misalnya. Kemudian kemarin juga sudah muncul juga disampaikan bahwa kita sebenarnya pemerintah sudah
menyiapkan kawasan industri khusus halal misalnya, ada di Cikande, ada di Sidoarjo dan di 3 tempat yang lain di di Sumatera itu. Nah, itu sudah disediakan diberikan izin oleh pemerintah dan cuman belum bisa optimal misalnya. Nah, ini penyebabnya apa? Nah, ini kemarin kita diskusikan apa yang dihadapi oleh dunia industri itu setidaknya kita bisa mengurainya. Kemarin ada beberapa yang muncul, di antaranya kita masih net impor untuk raw material misalnya. Dan karena net impor itu kita sangat tergantung dengan kebijakan dari negara yang kita melakukan impor. Nah, itu seperti itu bagaimana kalau kita itu bisa mulai memproduksi di Indonesia sendiri raw material yang dia itu menjadi bahan penting, bahan strategis untuk industri kita. Kemudian terkait dengan infrastruktur misalnya, infrastruktur itu juga muncul. Kemudahan akses kepada lembaga keuangan misalnya itu juga muncul dari industri, dari Kadin yang kemarin itu kita mencoba untuk menginventarisir dan dari pondok pesantren itu yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas dari masing-masing itu. Memang selama ini pesantren itu hanya difungsikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Padahal potensinya sangat besar untuk menjadi mencetak kader-kader misalnya itu ya LPH pengaudit halal itu kan bisa sebetulnya di-upgrade ke sana ya. Betul. Selain sebagai SDM untuk mensuplai kebutuhan di industri produk halal kayak auditor, kayak pendamping atau seperti DPS untuk keuangan dan yang lain. Pesantren sendiri itu juga dia sangat potensial untuk pengembangan ekonomi UMKM di bawah gitu ininya. Misalnya dia bisa mempertemukan antara para petani kemudian dengan pasar yang ada di situ gitu. Karena bagaimanapun pendekatan keagamaan biasanya itu lebih didengar oleh masyarakat di tingkat bawah. Nah, ini Bank Indonesia punya binaan namanya Hibitren. Nah, di sana yang menganukan itu. Nah, memang intinya kemudian kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian dunia usaha gitu itu punya kolaborasi terkait dengan bagaimana kita potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini bisa kita wujudkan gitu. Tentu kita berharap bahwa kolaborasi itu bisa semakin intens, semakin kuat dan tentu semakin tersinergi begitu ya Pak Rifki dan Ki Ayub. Kalau boleh nambahkan sampaikan Ki Ayub tadi. Jadi Bank Indonesia punya Hibitren Pak, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Jadi dari ribuan pesantren itu ada beberapa pesantren memang sudah go global. Dalam arti kata produknya itu bukan buat konsumsi domestik tapi sudah ekspor. Artinya mereka ada contoh di mana? Ada Sunan Derajat misalnya. Sunan Derajat ini Lamongan. Pesantren Kiai Holil Nafis itu produknya sudah diekspor ke Jepang, ekspor ke Timur Tengah. Artinya mereka sudah mengakui kualitasnya bagus. Dan permintaan di sana dipenuhi oleh domestik. Dan yang memenuhi itu pesantren. Unik gitu kan? Bukan perusahaan, bukan pabrik, tapi pesantren. Dan itu pasti manfaatnya bagi kesejahteraan pesantren, skill dari para santrinya. Dan itu yang kita perbaiki kualitasnya, kita semakin tingkatkan, kita koneksikan dengan lembaga keuangan, kemudian kita buka pasar yang lebih luas lagi, dan pesantren lain yang ingin go global kita bina. Jadi nanti mereka punya menjadi mentor bagi pesantren-pesantren lain yang ingin mengikuti jejak langkah pesantren yang sudah go global. Baik. Nah, itu. Banyak sekali sebenarnya spektrum yang bisa kita bahas terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah gitu. Tapi terkait waktu kita juga sangat terbatas. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, kita ingin mendapatkan semacam stimulan dari para tokoh kita ini. Yang pertama, mengapa sih kita seorang muslim itu harus bergaya hidup halal pertama, dan ini kemudian akan berdampak pada banyak hal. Terus lalu kedua, kira-kira harapan masing-masing dari Pak Rifki dan Kiai Ayub monggo disampaikan ke pemirsa. Sebenarnya kalau bicara itu gaya hidup halal tidak hanya muslim aja Pak. Jadi halal itu kan rahmatan lil alamin. Jadi muslim, non muslim. Jadi ketika kita berpakaian sopan,
ketika kita menempuh pendidikan yang memang tidak hanya meningkatkan intelektualitas, tapi juga membuat kita semakin beretitude, semakin berperilaku yang baik. Nah, itu juga bagian dari bagaimana gaya hidup kita itu bisa dibilang gaya hidup yang halal gitu. Kemudian bagaimana kita bertransaksi dengan menggunakan lembaga keuangan, dengan menggunakan skema transaksi yang adil, yang berbagi risiko, yang memberikan kesejahteraan. Itu sebenarnya nilai-nilai luhur manusia sebenarnya. Nah, jadi ketika Muslim maupun non-Muslim mengadopsi dan melaksanakan gaya hidup yang halal, itu akan memberikan rahmat bagi semuanya. Kemudian bagi ekonomi seperti apa? Pastinya ekonomi Indonesia, dan Indonesia terkenal sebagai negara yang religi. Masyarakat Muslim Indonesia itu sangat-sangat religi. Ketika kita meningkatkan kesadaran kepada nilai-nilai agama, bagi yang Muslim tentu akan mengikuti nilai-nilai Islam. Itu secara umum tidak hanya kualitas manusianya lebih meningkat, ketakwaan religinya, tapi juga ekonominya akan meningkat. Tadi ketika peningkatan rantai nilai halal, meningkatkan ekspor, meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan lain, itu pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan, pemerataan kesempatan kerja akan meningkat secara bersamaan. Nah, itu yang kita inginkan, dan pada akhirnya tentu yang kita harapkan itu Indonesia Emas 2045 itu yang akan kita targetkan juga menjadi suatu kesejahteraan yang bisa dinikmati bersama. Luar biasa, terima kasih. Moga Pak Kiai. Ya, ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berprinsip pada keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana prinsip ekonomi syariah yang seperti itu bisa diwujudkan di dalam produk, inovasi produk, perilaku, ekonomi yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya ini sangat related dengan tujuan negara kita. Ketika kita melihat Undang-Undang Dasar 1945, itu pembukaannya adalah dengan rahmat Tuhan yang Maha Allah, Tuhan yang Maha Esa. Artinya sudah terakomodasi di situ. Memang kemudian sekarang bagaimana masyarakat Muslim ini yang sudah diakomodasi secara ajaran agama dan juga sudah diakomodasi di dalam undang-undang yang ada, konstitusi yang ada, umat Muslim ini memang kemudian sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama dan juga amanat undang-undang tersebut. Begitu. Sehingga ekonomi syariah sudah tidak menjadi sesuatu yang eksklusif hanya untuk umat Islam, tapi juga inklusif kepada seluruh pemeluk agama yang lain misalnya, dan itu sudah dibuktikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar penting di dalam perekonomian nasional. Untuk saat ini masih belum optimal daripada potensi yang ada, tapi kita berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar para pihak di Indonesia, pemerintah, kemudian masyarakat, pelaku usaha, kita mengharapkan ekonomi dan keuangan syariah justru menjadi pilar utama dari perekonomian nasional kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Rifki tadi, ekonomi syariah bisa menjadi rahmatan lil alamin, rahmatan lil Indonesiyin. Amin. Terima kasih. Dasar. Baik, terima kasih insight yang sangat luar biasa dari para tamu-tamu spesial kita, dan tentu terkait dengan tema ini tidak akan selesai dalam satu episode saja. Kita berharap ada literasi-literasi selanjutnya yang tentu semakin memberikan informasi, memberikan edukasi, dan gambaran yang utuh terkait bagaimana kita harus bergaya hidup halal dalam setiap aspeknya. Saya Muhammad Nasir Nasrullah, saya ditemani tamu-tamu spesial kita, Bapak Rifki Ismail dan Pak Kiai Ayub. Kita akan bertemu dalam episode-episode selanjutnya di program editorial MUI TV, Rujukan Umat, Inspirasi Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Terima kasih. Mantap. Luar biasa.
Terima kasih Pak.